Baik, kita baca suratnya ya, surah Al-Kafirun. Ya, surat yang termasuk awal-awal yang Allah turunkan di Mekah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita terjemahkan dulu ya per kata seperti biasa. Kalau ini mudah ya. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Sini kalimatnya, nanti kalau di juzul kita belajar kalimat isim ya, namanya jumlah ismiyah. Wahai orang-orang kafir, la apalah? Tidak. A'budu, aku menyembah. Ma, apa yang ta'buduna, kalian sembah. Ini gampang ya, kalau terjemah gampang nih Pak. Ya, karena secara kalimat sudah kita terjemahkan semuanya. Wala, dan tidak, antum, kalian, abiduna, orang-orang yang menyembah. Abid itu yang penyembah gitu ya, penyembah atau orang yang menyembah ya. Kalau jamak abiduna ada waw nunnya ya. Jadi ada kalimat di sini dalam bentuk kata kerja seperti tadi, ta'budun. Apa artinya ta'budun? Apa? Kalian menyembah, bentuk kata kerja ya. Kalau abiduna, orang yang, kalau jamak abid, kalau banyak abiduna, ya, jamak muzakkar salim, ya. Nah, jadi di sini ada dalam bentuk kata kerja, ya. Ini dan ini masuk ke dalam kata benda ya. Benda ini maksudnya pelaku, ya, subjek, ya. Wala antum, dan kalian, abiduna, dan tidaklah kalian gitu ya, atau tidak tuh boleh bukan ya, abiduna, orang-orang yang ma'abudu, aku sembah. Wala ana, ya, abid, ya, kalau satu abid, dan tidak pula aku abid, orang yang mata'buduna, apa yang kalian, wala antum, dan tidak antum kali, abiduna, ma'abudu, apa yang aku sembah ya. Lakum dinukum, wali, li apa li? Untukku, bagiku.
Ya, dini asalnya gini Pak, dini ya. Coba nunnya dibaca apa? Nunnya dibaca jer, asalnya gini, dini gitu ya. Kan gini kalimatnya, lakum dinukum wali ya, untuk kalian agama kalian. Wali ya, dini. Dini artinya apa dini? Agamaku ya. Cuma secara qiraah, nah ini namanya ya di sini bisa dibuang karena dia sebagai huruf ilat. Ya, ya-nya dibuang jadi din. Tetap nunnya dibaca kasrah, dini. Ya kan? Waliya dini ya. Kita bacanya karena ada bacaan nanti qiraah seperti itu, Pak. Lakum dinukum waliya dini. Enggak lazim ya. Kok gitu cuma Pak Diman macana. Sesat. Ya. Untukmu, untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku. Gitu, ya. Itu kalau secara terjemah mudah, Pak. Ya, cuma nanti kita belajar secara kalimat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab nuzul ini mungkin ya sudah kita ketahui ya. Ada para pembesar Quraisy, ada Abu Jahal, ada Wa'il dan macam-macam. Ya. Karena selama ini mereka ribut terus sama Nabi. Ya, kenapa? Karena mereka katakan Muhammad ini bid'ah. Ya, Nabi pernah dicap bid'ah, Pak. Bid'ah itu ya membawa sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Ya, kenapa Nabi Muhammad itu disebut bid'ah? Karena ya mereka kaum musyrikin gitu ya. Itu mereka sebetulnya mengenal Allah, Pak, menyembah Allah juga. Cuma ya Allah yang mereka sembah ya itu tentu jauh ya pengertiannya dengan Allah yang kita sembah gitu ya. Walaupun secara penyembahan mereka menyembah Allah, makanya disebut kaum musyrikin. Ya. Makanya mereka selain menyembah Allah, mereka ada menyembah Lata, Manat, Uzza, Hubal. Kalau dalam Quran itu Lata, Uzza, Manat, Hubal tidak disebutkan ya. Nah, itu yang berhala-berhala yang besar ya. Sehingga ketika Nabi Muhammad membawa ajaran yang mengesahkan Tuhan, itu untuk mereka itu aneh, Pak. Kenapa aneh? Muhammad, kamu ini aneh, makanya disebut bid'ah. Ya, makanya ada ayat Qul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul. Aku ini adalah bid'ah itu apa sih, Pak? Bid'ah itu apa? Bada'a, bukan sesat. Ya, itu turunan akibatnya sesat. Secara bahasa bada'a. Bada'a ya, kita kenal secara bahasa dulu. Bada'a dengan ain. Kalau dengan hamzah beda lagi artinya. Bada'a memulai. Kalau bada'a ya menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Makanya Allah mempunyai sifat apa? Al-Badi'. Badi'us samawati. Nah, Allah pencipta langit. Ya, artinya material langit itu belum ada sebelumnya. Kalau manusia itu Allah katakan khaliq. Ya, Allah khaliq, maha menciptakan. Kalau khaliq itu apa? Khalaqa. Menciptakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Nah, sudah ada bahannya, Pak. Manusia dari apa? Nah, ya. Makanya ketika menciptakan manusia Allah katakan khaliq. Ya. Kalau menciptakan langit dan bumi ada ayat yang bunyinya kemarin sudah diterjemahkan ya. Badi'us samawati wal. Nah, belum ada sebelumnya itu langit itu. Maka Allah menciptakan sesuatu yang baru itu dengan material yang belum pernah ada. Gitu ya. Badi'. Maka bid'ah itu tidak ada tuntunannya. Tidak ada contohnya, tidak ada landasan hukumnya. Baru kita katakan bid. Nah,
Tapi selama ada tuntunan walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, nah ya bukan bid'ah. Karena yang penting tadi ada landasan, ada hukum yang memayunginya gitu ya. Nah, tidak kita bisa sebutkan bid'ah. Kemudian Nabi disebut bid'ah, Pak. Kenapa? Karena menyembah Tuhan yang satu. Untuk mereka Tuhan satu itu aneh, Pak. Ya, mengesahkan Tuhan itu aneh. Kenapa? Ya, kata mereka, Muhammad, ya, kita ini keperluan kita, keinginan kita ini banyak. Ya, karena keinginan kita banyak, maka Tuhan pun harus. Itu anggapan mereka, Pak, pola pikir mereka. Ya kan? Ada yang pengen kaya, ada yang pengen naik jabatan, ada yang pengen banyak istri, kan gitu. Yang kawin deui Pak Diman. Ya. Karena keinginan kami ini banyak, Muhammad. Kami perlu Tuhan yang ya. Dan mereka ya setiap hari itu menyembah Tuhan yang berbeda-beda. Ya, nanti menyembah Lata hari apa, Uzza hari apa, Manat hari apa, Hubal hari apa, belum dewa-dewa yang lain ya. Jadi ada harinya, Pak. Ya. Kemudian ya karena ya mereka selalu merintangi dakwah Nabi, ya akhirnya para pembesar Quraisy ini datang ke Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ya gini aja deh, daripada kita ribut-ribut nih, ya kita ambil jalan tengahnya, ya. Apa jalan tengahnya? Kita ya akan menyembah Tuhanmu ini ya 1 tahun penuh. Nah sebaliknya kamu juga ya harus menyembah Tuhan kami itu selama 1 tahun supaya nggak ribut. Nah ya kita toleransi aja deh kan gitu ya. Secara logika ini cacat, Pak. Kenapa cacat? Karena dua hal ini bertentangan. Hak dan yang batil itu sampai hari kiamat tidak mungkin bersatu. Ya. Jadi apa namanya? Sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah itu tidak bisa bersama. Seperti minyak dan air itu nggak bisa, mau sampai kapan? Selalu terpisah. Ya nggak mungkin. Ya sesuatu yang hak, Allah itu adalah hak, bersanding dengan yang batil. Secara logika ini cacat, Pak. Ya, 1 tambah 1 berapa? 2. Pak Diman jawab 2, saya jawabnya 3. Pak Diman jawabnya 2 setahun ya. Saya jawabnya 3 setahun. Coba. Ya, secara logika, nah itu kan nggak mungkin bisa diterima. Ya, yang hak ini jelas. Ya. Ya apa namanya, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil ya. Jadi yang hak itu pasti datang dan yang batil itu pasti lenyap gitu ya. Dan ini sesuatu yang mustahil untuk bersanding gitu ya. Maka Allah turunkan ayat ini ya. Ya ayyuhal kafirun. Nah kata kafir, ingat di dalam Al-Qur'an ada dalam bentuk kata kerja. Kata kerjanya itu apa? Kata kerja itu kafaro. Kafaro yakfuru ya, ini dalam bentuk kata kerja. Dalam bentuk kata benda kafir, kafirun. Kalau banyak tambahkan waun nun. Ini namanya jama' mudzakkar salim. Ada dalam bentuk jama' taksir, jama' taksirnya kufarun. Nah, ya ini tingkatan, Pak. Ya. Nah di sini secara bahasa kafaro yakfiru itu artinya menutupi. Ya. Maka dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar nabatuh. Kufar di situ bukan artinya orang kafir, artinya orang yang menutup benih dengan tanah. Ya, sehingga ya, apa namanya? Kafaro bisa diartikan ya orang yang menutup hatinya dari kebenaran. Sebetulnya ini bahasa halus ya. Bahasa halus yang digunakan oleh Allah ya. Kemudian ya di sini objeknya adalah orang-orang kafir. Maka yang disebutkan dalam ayat ini bukan pekerjaannya, tapi langsung sosoknya. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup hatinya dari kebenaran. Bukan orang-orang yang mereka berbuat kekufuran,
Kan ada ayatnya innalladzina kafaru sawaun alaihim, itu dalam bentuk kata kerja, gitu ya. Nah, itu berbeda, Pak, ya. Kemudian ya, begitupun ayat berikutnya a'budu, ya. Jadi kalau a'budu ya, ini temennya ta'budun, ya. Ini dalam bentuk kata kerja. Ya. A'budu apa artinya? Aku menyembah. Kalau dalam ya ilmu shorof disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan waktu yang sekarang dan yang waktu akan datang. Kata Allah, la a'budu ma ta'budun. Jawab wahai Muhammad, aku ya saat ini, gitu kan? Kalimatnya, saat ini aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Pun begitu a'budu, ya, suatu saat nanti pun tidak akan pernah menyembah ma ta'budun, apa yang kalian, ya. Jadi kalimatnya saat ini aku tidak akan menyembah, begitu pun nanti. Nah, itu a'budu, Pak, maknanya. Ya, bentuk kata kerja atau fi'il mudhari, ya, menjelaskan masa kini dan yang akan datang. Ya, saat ini enggak, ya, bukan cuma saat ini, ya, begitupun nanti, ya, aku tidak akan menyembah, ya, apa yang kalian sembah, ya. Nah, kita lanjut dulu ya, nanti ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Wala antum, nah perhatikan di sini untuk ayat ketiga, ya, wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma. Nah, perhatikan ya, ayat ketiga ini antum abiduna, ya. Nah, di ayat yang kedua, Pak, ya, itu bukan kalimatnya gini, la, ya, qul ya ayyuhal kafirun la ana abidun, tapi la a'budu. Tapi untuk orang kafir, ya, itu langsung disebutkan abiduna. Antum abiduna, ya. Kalau dalam bahasa Arab suatu kalimat kedudukannya nih, ya. Nah, ini kan kata kerja, ini kata kerja nih, ini kata kerja, ini kata kerja. Nah, ini kata benda, ya. Ya. Itu lebih kuat kedudukan kalimat itu ketika disebutkan. Coba ada di dalam ayat Al-Qur'an itu innal ladzina kafaru, ada innal kafirina. Ya. Kalau alladzina kafaru itu merujuk kepada kata kerja, kalau kafirun atau kafirin merujuk kata itu kedudukannya lebih kuat kafir, Pak. Karena gini, dalam bentuk kata kerja itu tidak mesti orang kafir. Coba ketika Allah berfirman la in syakartum wa la in kafartum, di situ itu siapa kalimatnya itu? Ya, apakah orang yang kufur untuk orang kafir saja? Belum tentu, Pak. Bisa jadi orang yang beriman, yang nikmat, yang kufur nih. Nah, gitu ya. Kufur nikmat itu bisa jadi kufur apa? Nikmat sehat, nikmat diberikan panjang umur, nikmat diberikan rizki yang berlimpah. Kemudian dia ingkar. Tapi kalau dikatakan beriman, ya beriman. Gitu ya. Tapi kalau yang sudah bentuknya kafir, itu mutlak. Ya, itu perbuatannya iya, orangnya juga iya, pasti kafir gitu maksudnya, artinya keluar dari Islam. Gitu, Pak. Ya, makanya di sini disebut di bentuk mutlak kalimatnya. La antum abiduna. Kamu wahai orang-orang kafir kalian, ya, sekali-kali tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Gitu kalimatnya, ya. Ya, artinya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Mau sampai kapanpun tetap. Gitu ya. Kamu punya ini dalam konteks kalimat dulu ya. Kemudian dijelaskan lagi apa? Nah, baru nih ayat yang ketiga, ayat yang keempat, kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma wala ana. Nah, baru di ayat yang keempat baru ana abid. Nah, ini baru nih. Ya.
dan aku tidak akan menyembah, ya kan? Aku bukanlah penyembah gitu maksudnya. Ya. Aku bukanlah penyembah apa yang kalian Nah, sebetulnya kenapa sih ayat di surat Al-Kafirun itu diulang-ulang, Mbak? Kan gitu ya. Nah, yang pertama gini. Ada maknya ya. Ma itu apa artinya ma? Para ulama ada yang memahami seperti ini. Ma yang pertama itu merujuk ya kepada sosok yang disembah. Ya. Jadi kalimatnya la a'budu ma ta'budun. Ma di situ yang pertama nih. Ya. Aku tidak akan menyembah terhadap Tuhan yang kalian anggap Tuhan. Sesuatu yang kalian anggap Tuhan. Gitu ya. Ma yang pertama. Ya begitupun ma yang berikutnya ya. Ma yang berikutnya wala antum abidu nama abud. Nah, ma yang kedua ya, baik itu di ayat 4 atau di ayat yang kelima itu merujuk kepada tata caranya, Pak. Ya. Tata cara dalam ibadah. Ya, seolah-olah kalimatnya kalau yang ma yang pertama kan gini, aku tidak akan menyembah sosok yang kamu sembah. Ya, ma yang kedua, aku tidak akan menyembah dengan cara apapun. Ya. Cara ibadah maksudnya. Maka sampai hari kiamat cara kita beribadah ya, walaupun misalkan ada persamaan, misalkan dengan ahlul kitab ya. Nah, tapi khususnya kan ini objeknya itu pada saat itu kan orang-orang kafir dari pembesar Quraisy. Ya. Aku tidak akan menyembah dengan cara kalian beribadah. Gitu. Ya. Jadi sosoknya tidak akan pernah kita sembah, begitupun cara beribadahnya tidak akan pernah kita jadikan tuntunan. Gitu ya. Jadi cara beribadah mereka menyembah patung-patung itu ya tidak akan pernah sama dengan kita. Itu ma dalam kenapa diulang-ulang? Selain bentuk taukid menguatkan juga untuk tadi yang ma yang pertama adalah kepada sosok yang disembah, ma yang kedua adalah tata cara beribadah. Gitu ya. Aja diulang-ulang. Ya, orang bingung diulang-ulang tuh beres-beres maca Al-Kafirun. balik deh. Gitu, Pak. Ya. Dan gini, ya. Ternyata ya, bagian ayat dalam surat Al-Kafirun ini ya, untuk untuk orang kafir itu disebutkan dalam bentuk kata benda semuanya, Pak. Betul ya? Kalau yang kita itu kan ada dua, ada bentuk kata kerja dan kata benda. La a'budu, abud itu kata kerja. Ana abid itu kata benda, ya. Tapi kalau untuk kafir semuanya menunjukkan kepada kata benda ya, tidak ada bentuk kata kerjanya. Misalkan gini, la ta'buduna ma'abud, enggak ada. Ya, tapi langsung disebutkan kata bendanya. Itu merujuk kepada apa? Ini pesan yang ingin Allah sampaikan. Bahwasanya ya, orang-orang yang datang kepada Nabi Muhammad pada saat itu, para pembesar Quraisy, ya, itu seolah-olah Allah ingin mengabarkan mereka ini, ya wahai Muhammad gitu seolah-olah, ya. Mereka yang datang kepadamu, ya, itu ya saat ini dan yang akan datang tidak akan mengikuti agamamu. Dan itu terbukti, Pak. Dari mulai Abu Jahal sampai akhir hidupnya itu mati dalam keadaan kafir. Ya. Beda dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan enggak ikut datang, Pak. Abu Sufyan masih saudara sama Nabi. Ya, Abu Sufyan masih sempat masuk Islam. Ya, setelah ada Fatu Makkah. Ya, ini pesan artinya yang datang kepada Nabi pada saat itu, ya, para pembesar Quraisy, ya, itu kenapa disebutkan dalam bentuk kata benda? Ya, sosok subjek, abid itu pelakunya, Pak. Kalau abada itu menunjuk kepada kata kerja. Kalau abid, nah itu sosoknya, ya.
Seperti padiman. Padiman itu amil. Amil itu apa? Pekerja. Kalau merujuk kepada kata kerja, amila. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, itu kata kerja semuanya. Amanu itu kata kerja. Sosoknya atau pelakunya disebut mukmin. Gitu ya. Amilu itu kata kerja. Ya, pelakunya disebut dengan amil. Ya. Jadi kalau pekerja padiman disebut dengan amil, seorang pekerja. Ya. Dan amil zakat kan sama, amil juga. Ya. Nah, kalau merujuk kepada pekerjaannya, perbuatan itu amila, gitu ya. Nah, sama. Makanya di sini di dalam bentuk dimutlakan oleh Allah kalimatnya wala antum abiduna. Itu dua-duanya ya kata benda semuanya, pelaku semuanya. Tidak ada yang dalam bentuk kata kerja. Tapi kalau kita la a'budu itu kan kata kerja. Baru disebutkan yang keduanya abid. Ana abid. Gitu ya. Nah, itu pesannya ya. Jadi kenapa diulang-ulang? Satu dalam bentuk untuk menguatkan ya, sampai kapanpun sekarang dan yang akan datang kita tidak akan pernah ya beribadah ya sama dengan mereka ya. Kemudian ditutup dengan ayat lakum dinukum, yang kita bagimu agamamu, bagiku agamaku ya. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, agama berapa huruf agama? Din, mana din tadi? Hah? Berapa huruf din? Din berapa huruf? 3 ya. Ya. Jadi susunan kalimatnya ada 3 huruf ya. 3 huruf ini, gabungan kata ini, ketika ya kita pahami ya, ini merujukan kepada dua pihak ya. Satu pihak lebih tinggi dari pihak yang lainnya. Din secara makna ketika kita artikan dengan agama itu berarti satu ya adalah Tuhan, dan hal ini Allah dengan makhluk ya, dengan pencipta dan dengan yang diciptakan. Pencipta atau Tuhan ini dengan yang diciptakan tentu ya kedudukannya Allah ini, Tuhan ini jauh lebih tinggi ya. Jadi satu pihak lebih tinggi dari yang lainnya. Begitupun ketika din ini diartikan dengan hari pembalasan. Maliki yaumiddin kan? Yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Yang membalas kedudukannya jauh lebih tinggi dari yang dibalas. Begitupun ketika 3 huruf ini diartikan dengan dain. Apa dain? Hutang. Hutang ya. Orang yang menghutangi tentu lebih tinggi dari yang dihutangi, yang berhutang gitu ya. Mana ada yang berhutang ya kan di bawah tangannya. Nih, nah kan gitu ya. Nah, jadi tiga huruf ini dia menunjukkan kepada ya dua pihak, yang satu lebih tinggi dari pihak yang lain ya. Kemudian ya dalam konteks muamalah kita bersosialisasi, ada dalam surat Saba itu yang begini Pak, bunyi ayatnya ya. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh. Katakan ya Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian di langit dan di bumi? Katakan Allah, gitu ya. Wa inna a'iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Gitu ya. Jadi dalam konteks kita bersosialisasi, berhidup, menjalankan kehidupan kita ya. Misal punya tetangga non muslim atau mungkin yang lain ya, teman sejawat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Allah katakan ini ya, wa inna awliyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Ya. Kata Allah, sesungguhnya kami atau kalian yang berada di dalam petunjuk atau berada di dalam kesesatan yang nyata.
Artinya ketika di bawah konteks lakum dinukum waliyadin ini untuk menghindari perdebatan yang bisa menimbulkan konflik, gitu ya. Ya, kita sendiri harus meyakin, Pak, bahwa agama Islam itu adalah yang kita yakini yang benar, ya, yang memang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tapi ketika kita dalam bersosialisasi, Allah katakan seperti itu kepada orang-orang kafir secara umum, ya, hai Muhammad katakan, ya, sesungguhnya kami ini yang berada di dalam petunjuk atau kalian, gitu ya, ya, apakah kami yang berada di dalam petunjuk atau dalam kesesatan atau kalian, gitu, ya. Jadi untuk menghindari gesekan-gesekan, ya, yang akan timbul karena tadi, ya, dalam konteks lakum dinukum waliyadin, ya. Kemudian, ya, begitu juga, ya, dalam hal toleransi, Pak. Ayat ini menunjukkan toleransi yang luar biasa dan yang diajarkan oleh agama. Ya, nah sekarang ini kan banyak masalahnya orang liberal, ya, atas dasar toleransi, gitu ya, sehingga mengaburkan yang benar dan yang salah atas dasar toleran. Ini kan banyak sekarang, Pak. Ya. Misalkan gini, ya, identitas seorang Muslim, ya, misalkan dengan pakaiannya, ya, pakaiannya sarungan, pecian, kokoan misalkan gitu, itu sudah menjadi diidentikan dengan pemeluk agama Islam di Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian tadi, ya, pakaiannya non Muslim atau dalam hal ini Kristen misalkan, ya, yang mayoritas di luar Islam, ya, di Indonesia, ya. Nah, maka ketika hari raya mereka identik dengan misalkan pakaian sinterklas, ya. Misalkan atas dasar toleransi, ya, wah cuma berpakaian tidak menyebabkan kita ini kafir, Pak. Nah kan gitu, ya. Padahal sesuatu itu sudah menjadi ciri khas, ya, identitas. Ya Pak Diman, walaupun misalkan Islam, ya, ke kantor 25 Desember pakai sinterklas, orang nggak tahu, saya ini Islam loh, gitu ya. Atau sebaliknya orang Kristen pakai kokoan, ya, untuk menunjukkan toleransi, ya. Tidak harus seperti itu. Jadi kalau rendang dari babi itu salah, ya? Kenapa? Rendang dari babi itu salah, ya? Ya sama, segala sesuatu yang sudah melekat di dalamnya, ya, kalau dikatakan salah atau tidak kan, ya, Allah alam, ya. Artinya sesuatu yang sudah melekat menjadi ciri khas, ya. Itu ketika tadi misalkan dikaburkan, ya, tujuannya tadi kan, rendang itu kan identik dengan Padang, dan Padang mayoritas Islam. Itu kalau orang Padang itu, Pak, ya, kalau yang saya tahu itu filosofi mereka itu nggak sembarangan rendang itu, ya, artinya ada nilai agama di dalamnya tetap, walaupun misalkan berterang-terangan rendang babi misalkan, ya. Tapi tadi, ya, sesuatu itu ketika sudah melekat, ya, kepada sesuatu atau seseorang, ya, ada orang yang mencoba untuk mengaburkan sesuatu itu, ya. Dan ini sebetulnya sudah termasuk tadi penistaan, gitu ya. Maka kita pun untuk atas dasar toleransi tidak harus berbuat demikian, Mbak. Ya kalau kita punya teman, punya tetangga non Muslim, ya cukup biarkan mereka beribadah menurut keyakinannya. Ya kalau mereka mereka mau hari Minggu kita nongkrong yuk, kita ngopi yuk. Nggak, saya mau ke gereja. Oh iya silahkan. Ya, jangan kita halangi. Ngapain sih lu ke gereja kan ini? Ya cukup, ya, biarkan mereka beribadah. Ya, mereka mau misa Natal, mau kemarin hari Paskah, hari ini Paskah ya. Hari ini Paskah. Nah, kemarin Jumat Agung, Mbak. Jumat Agung gitu, ya. Ada wafat Yesus Kristus katanya. Ada kenaikan Isa Al-Masih.
wafat berarti. Jadi menurut mereka itu Yesus itu 3 hari mati, kemudian ya naik ke surga, gitu ya. Jadi naiknya sekarang nih, ya. Ya intinya gitu Pak ya. Jadi ya apa namanya ayat surat ini mengajarkan memang toleransi yang benar, ya. Artinya ketika ada seseorang berkeyakinan, ya meyakini ada Tuhan yang lain selain Allah, ya kita hargai itu. Ya, jangan kita caci mereka atau mencaci maki Tuhannya Pak, nggak boleh. Bahkan kita ini umat Islam dilarang untuk mencaci misalkan Yesus atau misalkan mencaci siapa? Buddha, itu nggak boleh Pak. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci ya orang-orang yang menyembah di selain Allah. Sosok. Nanti mencaci lagi kita. Fa yasmu adhum bi ghairi ya. Karena nanti yang jadi korban Allah juga. Tadi mencaci kita bayar. Iya kan, nanti Allah yang dicaci maki. Bahkan nanti ya Nabi Muhammad yang ikut-ikutan, jadi cukup. Ya, nah artinya kalau ada perdebatan resmi, ya silahkan saja. Debat lintas agama, nah itu silahkan. Dalam hal tadi membawa argumentasi masing-masing dan data yang valid, gitu ya. Bukan debatnya ini tadi caci maki, omong kosong, debat kusir. Nah, itu namanya percuma. Ya Nabi dulu biasa, ada Nasrani Najran datang ke Nabi. Ya, diskusi agama biasa, Pak. Betul enggak? Ya. Isa Al-Masih itu Tuhan. Kan itu yang diperdebatkan silahkan. Nabi dulu beberapa kedatangan delegasi dari Nasrani Najran. Ya, beliau menyambut ya. Ketika sudah buntu ya silahkan. Kita ini mau apa? Mubahalah. Ayo. Nabi pernah mengajak mubahalah orang-orang Nasrani Najran. Ya. Nah, tapi mereka tidak berani gitu. Ya, artinya untuk diskusi seperti itu silahkan ya, ilmiah bahasanya kan ya. Tapi untuk mencaci Tuhan itu, Tuhan yang mereka, sosok yang mereka anggap Tuhan itu enggak boleh. Islam itu melarang kok. Allah itu melarang. Gitu ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Mengolok-olok Sri Kresna juga enggak boleh ya. Kenapa? Mengolok-olok Sri Kresna enggak boleh ya. Enggak boleh, Pak. Ya. Ya walaupun kita anggap mereka itu salah enggak boleh. Ya, tetap ya. Itu artinya itu makanya betul itulah toleransi sebenarnya. Ya. Tidak boleh mencaci Tuhan mereka, yang sosok yang mereka anggap Tuhan, kalau anggap Tuhan ya. Juga gitu ya, tidak kebablasan dalam hal toleransi tadi, gitu ya, ya cukup, ya biarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya, ya. Islam dilarang untuk mencaci, ya sesembahan mereka, ya. Juga melarang umatnya untuk terlalu larut dalam, ya apa namanya kesesatan. Sehingga antara yang hak dan yang batil ini bercampur. Nah sekarang kan gitu Pak. Ya macam-macam zamannya sekarang nih. Ada nikah beda agama. Ya. Itu ada konselor. Konselor ya. Konselor itu apa sih? Ini konselor pernikahan itu ada dari umat Islam. Yang menjembatani tadi. Pernikahan beda. Ada Pak. Dia bawa ayat-ayatnya juga. Al-Mumtahanah dia mereka hafal. Ya, cuma ayat itu saja tapi berputarnya seputar itu saja. Ya. Kemudian ada lagi yang menyebutkan semua agama sama. Nah, ini kan ya? Iya jil ya, liberal itu, ya. Nah, itu kan hal-hal yang terjadi saat ini gitu ya. Jadi mengaburkan yang hak dengan yang batil. Ya. Baik ya, insyaallah mudah-mudahan diberikan kesabaran dan keistiqomahan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.